Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Amelia Yulianti Silaban dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang. Untuk jabatan saya saat ini yaitu pengawas transportasi darat. Yang hari ini saya bertugas sebagai moderator untuk diskusi kita siang ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir di forum diskusi pada Zoom ini. Pada kesempatan ini, kita akan mengupas tema yang cukup penting dan relevan dengan tugas kita sebagai ASN, yaitu peran ASN dalam mewujudkan smart governance di satuan kerja. Kenapa sih topik ini penting? Karena saat ini kita sedang hidup di era digital. Semua bergerak serba cepat dan serba online. Di mana saat ini juga pemerintah pusat menggaungkan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Di sisi lain juga, masyarakat menurut pelayanan yang semakin mudah, transparan, dan akurat. Itu semua membutuhkan smart governance dan tentu kita sebagai ASN harus siap jadi bagian perubahan. Diskusi kita hari ini akan lebih santai, seperti sedang sharing-sharing aja ya rekan-rekan. Jadi jangan sungkan untuk mengungkapkan pendapat, pengalaman, bahkan keluhannya. Tujuannya supaya kita bisa bersama-sama menemukan cara untuk mewujudkan smart governance yang dimulai dari kita sendiri. Tapi sebelum mulai, boleh dong untuk rekan-rekan semua memperkenalkan diri secara singkat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rofi Alsyadat, peserta Laster CPNS Kabupaten Karawang tahun 2025. Saya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, bidang prasarana sarana dan utilitas. Untuk jabatan saya penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama. Oke, izin memperkenalkan diri ya Kak. Perkenalkan nama saya Mutiara Kesuma, saya peserta Latsar 2025. Saya juga dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Untuk bidangnya saya dari bidang perumahan. Terima kasih. Izin, izin memperkenalkan diri, nama saya Rita Kamelia, salah satu peserta Latsar CPNS 2025. Saya dari RSUD Karawang dengan jabatan Penata Kelola Teknologi dan Informasi di bagian perencanaan dan anggaran. Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ferdisa Wenetis Dita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penata kelola PPPA di bidang pemenuhan hak anak. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih untuk perkenalannya. Tapi sebelum memulai diskusi, saya akan memberikan satu pertanyaan yang sederhana dulu ya, untuk kita sama-sama merefresh kembali pemahaman kita. Kalau mendengar smart governance, apa sih yang langsung terbayang oleh rekan-rekan sekalian tentang smart governance dan mengapa konsep ini menjadi sangat relevan bagi kita sebagai calon ASN di era saat ini? Smart governance adalah pendekatan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi, mendorong partisipasi masyarakat, dan membangun pemerintahan yang transparan, efisien, akuntabel, dan responsif. Konsep ini sangat relevan bagi kita sebagai calon ASN karena kebanyakan dari kita termasuk golongan generasi Z yang sebagian besar kehidupannya sudah melek tentang teknologi. Maka dari itu kita diharapkan menjadi inisiator inovasi dengan digital literasi yang kita miliki. Oke Kak, kalau saya punya ini ya punya pemikiran kalau dalam bahasa kan smart governance itu artinya kan tata kelola pemerintahan yang cerdas. Kalau cerdas itu kan berarti bisa beradaptasi dan terintegrasi. Beradaptasi itu menurut saya seperti kita itu mulai paham dengan kebutuhan masyarakat masa kini mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau misalnya terintegrasi itu kan berarti terhubung. Jadi misalnya kayak kita punya NIK EKTP gitu ya. Jadi harusnya dari pemerintah itu udah bisa tahu melihat secara online apakah penduduk itu udah punya NPWP atau terdaftar BPJS. Nah, hal yang seperti ini tuh buat smart governance itu relevan sama dunia ASN karena jadi kita terdorong untuk bekerja dengan birokrasi yang lebih modern, efisien, akuntabel, berorientasi pada pelayanan publik gitu Kak. Baik, Kak. Untuk yang lainnya mungkin boleh? Oke, kalau menurut saya, smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas. Konsep dari smart governance mengacu pada penerapan teknologi informasi serta pendekatan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Konsep ini menjadi sangat relevan bagi ASN karena kita sebagai calon ASN perlu memahami konsep smart governance untuk dapat mendistribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Nah, oke, tambahan dari saya,
yang terbesit di pikiran saya saat mendengar smart governance ini di kehidupan sekarang yang serba mudah, cepat dan bergantung pada internet tuh, sistem pemerintahan tuh nggak bisa terus stagnan di satu tempat itu. Jadi sistem pemerintahan itu juga harus beradaptasi terus sama era digitalisasi ini untuk efisiensi dan juga kemudahan pelayanan pada masyarakat. Baik, Kak. Dari jawaban rekan-rekan sekalian kan sudah terlihat ya bahwa smart governance itu bukan hanya soal aplikasi saja, tapi soal cara kerja SDM, budaya, dan teknologi. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu dulu ya. Pertama, kita bahas kondisi di satuan kerja kita masing-masing dulu. Menurut rekan-rekan, sudah sejauh mana sih pelayanan kita menuju smart governance? Untuk di instansi saya sendiri yaitu Dinas PRKP sudah memiliki aplikasi yang bernama SIMA. SIMA yaitu sebuah aplikasi digitalisasi pengolahan data dan layanan yang menyajikan informasi publik terkait perumahan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Aplikasi ini membantu bidang perumahan Dinas PRKP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu contohnya yaitu untuk pengajuan usulan perbaikan rumah tidak layak huni atau rutilahu. Karena aplikasi ini sedang dalam tahap pengembangan, jadi setiap bidang di Dinas PRKP harus memiliki inovasi terkait SIMA ini. Salah satunya dari bidang saya yaitu bidang PSU memiliki inovasi yaitu SIMA kedepannya akan bisa melakukan pengajuan perumahan yang akan diserah terimakan kepada pemerintah daerah untuk nantinya fasilitas umum dan fasilitas khusus di perumahan tersebut dapat dikelola oleh Pemda. Baik, Kak. Untuk yang lainnya mungkin ada yang mau memberikan pendapat yang lain? Ya Kak, izin ya Kak, karena saya sama Mas Sofi juga sama-sama dari PRKP, ya betul kita udah pakai SIMA untuk pengajuan. Jadi selain SIMA kita juga pakai SIPD, jadi itu gandengan ya Kak. Jadi kalau pengajuannya itu lewat SIMA, terus kalau SIPD itu kita ngajuin anggarannya. Jadi anggaran untuk perbaikan itu kita langsung minta ke pusat lewat SIPD. Jadi itu lebih efisien menurut saya Kak. Terima kasih. Baik. Untuk yang lainnya mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau untuk di RSUD Karawang itu ada aplikasi yang namanya SIMRS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. SIMRS ini sistem yang dirancang untuk mengelola operasional rumah sakit secara menyeluruh, mulai dari pelayanan pasien hingga manajemen sumber daya. SIMRS ini dapat membantu rumah sakit dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Fungsinya dari SIMRS yaitu untuk pelayanan pasien seperti pendaftaran pasien, rekam medik elektronik, dan manajemen persediaan obat. Oke, untuk tambahannya, untuk saat ini instansi saya memang belum ada aplikasi tersendiri. Namun emang sudah mengupdate kegiatan instansi secara berkala lewat media sosial, juga menggunakan teknologi pengaduan untuk pelaporan adanya kekerasan seperti hotline, perlindungan perempuan dan anak. Dengan adanya layanan pengaduan ini diharapkan instansi dapat dengan cepat dan efisien menanggapi sebuah laporan. Nah, dari semua pendapat rekan-rekan tadi, berarti semua instansi sudah mulai menerapkan smart governance ya. Seperti dari Dinas RKP sudah adanya aplikasi SIMA, untuk RSUD sudah terdapat aplikasi SIMRS, lalu untuk instansi penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah mulai mengupdate kegiatan instansi secara berkala lewat media sosial. Sekarang kita bahas harapan dan manfaat jika smart governance benar-benar terwujud di satuan kerja masing-masing. Kira-kira menurut rekan-rekan apa dampaknya? Bila smart governance benar-benar terwujud di Dinas PRKP, harapan saya pelayanan publik seperti bantuan untuk perumahan, pengelolaan FASUM atau FASOS menjadi lebih efisien, perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Karena dampak apabila smart governance terjadi, maka kinerja dinas akan lebih terukur, pengawasan kawasan kumuh akan lebih efisien, sehingga masyarakat akan lebih puas terhadap kinerja pemerintah. Baik, terima kasih Mas Sofi. Untuk yang lainnya mungkin? Saya juga punya harapan Kak. Jadi kalau misalnya ini benar-benar terwujud, berarti pemerintah sudah menerapkan secara kerja yang efisien, mudah, hemat waktu, ringkas ya, dan juga informasi juga bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat di pelosok bisa merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah.
Uh, dengan hal ini bisa memaksa juga semua lapisan masyarakat untuk melek teknologi. Itu sangat baik untuk Indonesia ke depannya, Kak. Itu sih. Mungkin apa yang sudah dibahas rekan-rekan kalian itu semuanya benar ya. Lalu kalau bicara soal smart governance, pasti ASN-nya juga harus smart ASN dong. Saya mau tanya lagi nih, menurut kalian apa saja sih nilai berakhlak yang paling penting dalam mendukung smart governance ini? Eh, Kalau menurut saya sih sudah pasti semuanya sangat penting ya untuk mendukung smart governance ini. Mungkin ada pendapat lagi. Gimana untuk Kak Rita mungkin pendapatnya? Kalau untuk saya sih semuanya sangat penting memang untuk mendukung smart governance ini. Cuman hanya yang lebih mendukung itu yang adaptif dan kompeten. Baik, betul banget ya teman-teman pendapatnya. Memang semua nilai berakhlak itu relevan, tapi menurut rekan-rekan tadi yang telah disampaikan bahwa yang terpenting itu adalah adaptif dan kompeten ya. Sekarang kita masuk ke solusinya nih. Kalau kita emang benar-benar ingin mewujudkan smart governance, khususnya di satuan kerja, langkah konkret apa sih yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan itu? Mungkin ada yang mau menjawabnya, memberikan pendapat? Kalau menurut saya sih, kita yang paling utama yaitu meningkatkan kompetensi ASN-nya terlebih dahulu agar sanggup untuk menjalankan smart governance ini. Setelah itu baru kita dapat melangkah lebih jauh untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun. Baik, untuk yang lainnya? Ya, sama setuju, Kak. Untuk bagi saya yang pertama harus setiap uh, orangnya harus teredukasi dulu tentang teknologi. Selain itu infrastruktur teknologinya harus memadai kayak jaringan internet di seluruh Indonesia ataupun aplikasinya yang tidak mudah down seperti itu. Terus kemampuan untuk mengoperasikan aplikasinya itu sendiri. Itu aja, Kak. Betul banget ya rekan-rekan. Jadi ada beberapa langkah besar ya untuk menuju smart governance, yaitu yang pertama, pelatihan ASN, lalu standar kerja, dan penguatan infrastruktur. Mungkin ada tambahan lagi dari rekan-rekan yang lain? Saya pikir cukup ya. Jadi untuk diskusi kita hari ini cukup panjang ya rekan-rekan, dan banyak sekali poin penting yang akan saya rangkum bahwa smart governance itu bukan hanya soal aplikasi saja, tapi soal budaya kerja, kesiapan SDM, dan infrastruktur. Poin yang kedua yaitu ASN harus jadi smart ASN dengan menilai berakhlak, khususnya adaptif dan kompeten. Poin yang ketiga, langkah nyata harus dimulai dari kita sendiri, belajar menggunakan sistem digital dan mengubah kebiasaan manual menjadi digital. Karena smart governance harus lahir dan semangat kita untuk melayani dengan cara yang lebih baik. Semoga semangat ini terus terjaga hingga kita benar-benar menjadi agen perubahan yang positif menuju smart governance dan menuju Indonesia Emas. Terima kasih rekan-rekan untuk diskusi yang luar biasa. Banyak ide, pengalaman, dan solusi yang telah dikemukakan. Semoga diskusi ini bisa menjadi pemantik semangat kita untuk berubah dan mewujudkan pelayanan yang benar-benar smart. Mungkin cukup sekian dan sampai jumpa di forum berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Terima semuanya. kasih semuanya. Baik kita semuanya.